Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut ajaran daripada Syekh Haji Muhammad Imran, salah seorang daripada wali kutub, ada 7 wali kutub kan. Beliau mengatakan kesimpulan ilmu itu ada 3. Pertama hukum akal, kedua hukum syara, yang ketiga hukum adab. Jadi hukum akal, hukum syara, hukum adab. Jadi hukum akal itu untuk mengetahui kita tuh sampai di mana, posisi kita ada di mana. Jadi adapun sebenarnya kita manusia tidak sempurna, melainkan berakal dia. Akal sudah kan? Akal pun juga sia-sia, melainkan ada pikir menyempurnakan dia. Pikir pun masih kacau balau, tiada manguruan, melainkan ada ilmu disempurnakan. Nutut ilmu kita nih. Ilmu pun tidak ada penghasilan, melainkan bersungguh-sungguh diamalkan. Beramal kita nih ya, beramal. Amal pun tidak diterimanya, sedikit-dikit tak ada faedahnya. Sedikit-dikit tidak ada faedah, terbakar jadi abu sekaliannya. Melainkan ikhlas yang sebenarnya. Jadi orang awam tuh dia beramal kuncinya cuma 2, ikhlas sama ridho. Itu orang syariat. Jadi orang syariat dia beramal, dia mengharapkan ridho dengan ikhlas. Menurut orang hakikat, ikhlas pun tidak berguna, melainkan didapat dirinya panah. Maksudnya panah itu dia jadi nur. Maksudnya jadi nur itu dia menghayati daripada sifat 7 di dalam syahadat. Tuntutlah ilmu berhimat-himat sampai mengerti hingga mendapat. Istimewa pula hakikat marifat, itulah bungkah isi syahadat. Jadi untuk mencapai hakikat marifat itu adalah isi daripada syahadat. Jadi yang dimaksud syahadat itu yaitu sifat ma'ani sama sifat maknawiyah. Kalau marifat sifat salbiyah sama sifat nafsiyah. Jadi itu ikhlas pun tiada berguna. Naik lagi makamnya dari jadi orang awam ya menjadi orang khusus. Jadi orang khusus itu dia menghayati dan memahami daripada sifat 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam, ya kan? Karena kita ini hidup itu karena ada mengandung sifat 7. Kudrat, bergerak, iradat, berkehendak, ilmu, tahu, ya kan? Hayat, jadi hayat yang paling besar. Jadi sifat 7 itu terhimpun di hayat, namanya zat hayat. Sebenar-benar zat hayat tadi, nah hidup ini namanya roh idapi. Dia meliputi seluruh tubuh, ya kan? Hayat. Jadi sebenar-benarnya diriku adalah zat hayat. Jadi pemakaiannya dinyatakan di dalam diri kita, sebenar-benar diriku adalah zat hayat. Sebenar-benar zat hayat adalah roh idapi. Sebenar-benarnya roh idapi adalah Muhammad. Jadi aku ini adalah zahir batin Muhammad. Sudah kita nyatakan akun adalah Muhammad, baru kita takbir Allahu Akbar. Itu sudah duduknya di nur sudah, ya kan? Maksudnya panah tuh nur sama ya kan? Itu baru duduknya di S1. Yang awam tadi itu duduknya di SMA. Dia beramal mengharapkan ikhlas sama ridho. Kalau kita jadi nur, karena jadi nur itu jadi hakikat itu adalah Muhammad. Dengan memahami daripada sifat 7. Naik lagi, panah pun tiada sempurna, melainkan didapat dirinya panaul panah. Maksudnya panaul panah itu nurun ala nurin, ya. Disebut juga rasul atau jatuh bukti. Dia mempelajari martabat 7 dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah terhimpun di hayun. Jadi ilmunya daripada apanya itu Mbah Soleh itu di situ, la ilaha illallah, ya hayun, ya qayyum, ya qayyum. Nurun ala nurin kan itu udah tingkatnya ke bahasa kita udah duduk di Muhammad, namanya Muhammad batin. Disimpulkan di situ di hayun sama din dan martabat 7. Martabat 7 itu zat semata-mata.
Jadi zat semata-mata itu maksudnya itu alif lam ha Allah, huruf Allah itu kan ada alif lam ha, zat sifat asma afal. Yang empat ini terhimpun di alif sir. Ada kan ada kan alif sabdu itu nah jadi orang marifat itu dia aku sampai di alif sir. Ini dia sampai di Allah tuh terhimpun di alif Allah. Alif Allah tuh zat Allah tuh zat semata-mata. Sifat asma apa enggak ada di situ dia. Ini ada alif Allah, ada alif sir. Nah, jadi untuk mencapai S2 dia memahami daripada sifat ahya itu namanya zat. Sifat fani terhimpun daripada nurun ala nurin. Jadi zat yang bersifat nurun ala nurin. Namanya jatul bukti. Sebenarnya jatul bukti itu adalah Rasulullah, ya kan? Tapi Rasulullah singkat pana, maksudnya pana pi rasul. Rasulullah singkat pananya ada tiga, pana pi rasul, baka pi rasul, dan mutlak pi rasul. Kalau baka pi rasul sama mutlak pi rasul itu marifat. Kalau dia pana pi rasul itu belum marifat, masih tingkat nurun ala nurin. Tapi ilmu kesaktian itu di situ duduknya, di jatul bukti. Di Rasulullah juga, kalau Rasulullah dia belum mengatakan namanya duduknya di martabat 7. Kalau di sini duduknya di sifat 7. Jadi sifat 7 itu S1, martabat 7 itu S2. Kalau punya itu sifat salbiah. Sifat salbiah itu idam, baka, wahdaniyah, muhalafatul filawadis, kiamu binafsihi. Ada 5 kan? Terhimpun di kidam. Kidam itu sedia. Nah, maksudnya sedia itu kidam, ajali, baka. Itu duduknya di zat mutlak. Ini duduknya di zat hayat, jatul bukti, kalau marifat di zat mutlak. Jadi pana itu tidak sempurna juga, melainkan bernaik ke pana ulpana. Pana ulpana tidak sempurna juga, melainkan bernaik ke makam baka. Maksudnya baka itu zat mutlak tadi, namanya Allah. Nah, yang bahasa kita tuh S3 marifat sudah di situ, karena dia mengetahui ismu aja, mengetahui rahasia. Kemudian baka pun masih terhingga, melainkan sempurnanya baka ul baka. Baka ul baka itu yang Allah tuh yang alif rahasia ini lah. Yang dicari orang tuh alif rahasia. Karena Allah itu kalau dia tidak mengandung alif rahasia, dia berbunyinya alif lam ha. Dikasih alif rahasia, dia berbunyi Allah. Alif rahasia dicabut, dia alif lam ha. Syariat, tarikat marifat. Berarti belum tahu di alif rahasia. Kalau udah tahu alif rahasia, yang kelima baru disebut marifat. Jadi syaratnya marifat itu harus mengetahui alif rahasia. Dia ada alif Adam, ada alif Allah, ada alif Ahmad. Yang tiga itu terhimpun di alif rahasia. Karena sirana. Karena alif rahasia itulah yang naik ke sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud, artinya ada. Nah, jadi kalau menurut orang syariat, Tuhan itu di mana? Tuhan yang tersurat ada di aras. Jadi Tuhan yang tersirat ada di nang awaludin marifatullah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya. Jadi mengenal Allah itu mengenal diri itu ada 3. Pertama diketahui asal diri. Asal diri itu adalah Nur Muhammad. Jadi kita ini bukan berasal dari Nur Muhammad. Kita ini memang Nur Muhammadnya gitu loh. Ya, Nur Muhammad tajali ya kan, yang disebut Rabbani ya kan. Kalau dia bernyata, Nur Muhammad itu disebut Rohidati. Yang kedua, hendaknya dimatikan dirinya. Maksudnya dirinya tuh akuan sudah tidak ada tadi. Nah, jadi kalau dia cuma sembahyang, dimatikan dirinya. Maksudnya ditimbulkannya Muhammad. Jadi sebenarnya diri itu adalah Muhammad. Sebenarnya bin itu adalah Rasul. Ya kan? Jadi nama kita tuh hilang sudah. Mematikan diri di situ. Jadi nang sembahyang, yang berzikir itu adalah si Muhammad, ya kan. Tapi Muhammad itu tingkat S1. Kalau Muhammad batin disebut Rasul atau Rasulullah itu adalah S2. Namanya itu adalah martabat 7. Nah, jadi martabat sifat 7, martabat 7 yang dua itu dulunya di hakikat. Sempurna ada. Ini udah duduk di S1, duduk di motor sempurna sudah. Apa bahasa kita tuh sampailah sudah.
Kalau dia mengetahui rahasia, nama rahasia, maksudnya nama rahasia itu sebuah nama sebelum Tuhan bernama Allah, yang mengetahuinya itu, yang mendapatkannya itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau berhalwat di Gua Hira, itu adalah kunci daripada Marifatullah. Jadi Marifatullah itu ada 5, maesakan apal, asma, sifat, zat. Yang kelima mengetahui rahasia, nama rahasia. Jadi kesempurnaan marifat, nama rahasianya, ia yang penjahirnya dan penampaknya, pembesarnya dan pemulainya. Dan suruh nama, di nama itu terbitnya. Jadi yang pertama, untuk mengenal Allah yang disebut awalin marifatullah itu ada 3. Pertama, mengetahui akan asal diri. Jadi asal diri itu Nur Muhammad, hendaknya mematikan diri. Maksudnya mematikan diri itu mati maknawi, berpindah akuan. Dulu akuan si Ado, si Saiful, sekarang berpindah akuannya menjadi akuan si Muhammad atau si Rasul atau si rahasia. Yang ketiga, hendaklah diketahui akan sirullah di dalam wujud insan. Kalau sudah mengetahui rahasia, yang 3 ini sempurna, maka marifatnya sempurna. Kalau masih 2 aja. Jadi marifat itu mempunyai 3 tingkatan. Pertama, hebat, artinya heran akan hidayah daripada Allah. Ya tadi itu, tidak aku anugerahi rahasiaku kepada seseorang kecuali yang kuridhoi daripada rasulku. Jadi rasul kita. Karena Nabi Muhammad itu setelah dia mendapatkan rahasia, dia menjadi rasul. Nah, maksudnya menjadi rasul setelah beliau tuh berhalwat, berzikir di dalam Gua Hira, dia menjadi Rasulullah. Jadi manusia yang paling sempurna mendapatkan giokiah besar-besaran. Jadi hasil daripada marifat itu kita merasa hebat. Yang kedua, kita berjinak-jinakan, artinya selalu karam di dalam musyahadah, yang atau tawajuh. Yang ketiga, malu ditiliknya akan kebesaran Allah Ta'ala. Hadir di dalam dirinya. Jadi Allah tuh hadir. Kalau bahasa kita tuh Allah hadir. Jadi kunci zikir tuh disebut dulu Allah hadir, Allah ma'i. Ma itu beserta Allah ma'itumbi, Allah tuh meliputi, Allah majudi. Ya, jadi kalau ngamalkan itu kita ada wibawa, itu kunci zikir. Jadi Allah hadir, Allah ma'i, Allah ma'itumbi, Allah majudi. Allah hadir padaku, Allah ada di diriku kan. Allah ma'i besertaku, ma'itumbi, Allah ma'itumbi. Setelah itu baru Allahu Akbar. Dinyatakan dalam batin, sebenar-benar diriku adalah rahasia. Itu S3. Sebenar-benar diriku adalah Muhammad. S1. Sebenar-benar diriku adalah Rasulullah. S2. Jadi puncak ilmu itu maksudnya tuh dia mengetahui nama Tuhan yang dirahasiakan. Nah, Ismu Ajam. Jadi para wali-wali itu dia mengetahui Ismu Ajam. Nah, kita juga mengetahui Ismu Ajam. Nah, kalau siapa mengetahui Ismu Ajam berarti dia sewujud, senama, serasa, serahasia dengan wali-wali lain, dengan nabi-nabi lain, ya kan, dengan Allah Ta'ala. Disitulah terbukanya daripada hijab kita mengetahui nama Tuhan itu sebagai kunci ma'rifatullah. Ya kan. Jadi kita mempelajari itu apa namanya hukum akal, ya kan. Jadi hukum syara ini kita mempelajari daripada sifat syahadat, ya kan. Ilmu yang di luar syahadat itu tidak perlu, itu sunnah aja. Tapi yang penting tuh ilmu itu yang di syahadat tadi. Karena syahadat itu sebagai hakikat marifat daripada hakikat marifat daripada isinya syahadat. Kalau dia hakikat sudah tahu, marifat sudah tahu kan.